Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsud fil wujud karam wa hasan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar bi sirril asrar wa triyatil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fudalih. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama Al-Fakir hormati, Al-Fakir muliakan Khatibul Majlis Al-Liwa Khair, yaitu Ustaz Rahman, Ustaz Ian beserta kedua kakaknya beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah berikan semangat dalam perjuangan dakwahnya, diberkahi rezekinya, dilapangkan urusannya, dan diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Saya hormati abah saya, adik saya semua, para guru, para santriwan santriwati, para jamaah, para ustaz, para kiai, para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang pada hadir pada malam hari ini Allah berikan rahmat kepada kita semua. Dan selepas kita pulang dari majlis yang mulia ini, Allah ampuni dosa kita semua berkat salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh taman-taman surga adalah taman yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya pernah saya bilang, jikalau kita taklim mengambil ilmu dari para orang-orang soleh, jangan pernah di benak kalian untuk mengharapkan pandangan manusia. Tidak. Yang kita harapkan adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah cari perhatian pada manusia. Yang ada yang hati kalian sakit. Jikalau kita taklim betul-betul mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita tanamkan dalam hati yaitu niat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Kadang orang nih kalau niat disepelein, betul? Saya niat hadir, padahal di rumahnya nggak niat hadir. Cuman kayaknya hati kayak gerak nih, jalan langsung ke majelis ilmu. Ini di zaman sekarang yang niatnya betul-betul, yang tadinya suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu mudah dipengaruhi oleh kegiatan kita, hawa nafsu tentunya. Maka jikalau kita sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah cahaya Nabi Muhammad SAW bersinar kepada setiap wajah yang hadir di majelis ilmu. Kenapa orang soleh itu mukanya bersih-bersih? Ada yang tahu jawabannya? Nggak demak gitu, nggak demak. Kalau kita nggak demak, betul nggak? Betul. Karena setiap hadir majelis, ia punya niat dalam hati untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Betul? Maka paling indah seperti ini. Majelis ini ada nggak yang merugikan masyarakat? Yang ada bilang ada, nggak ada. Yang ada kalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulil barokah, berkat, betul? Iya, ente dapat makan, udah dapat makan fitnah majelis. Sungguh terlalu. Majelis katanya digerakkan anti keras katanya. Dari mana otak ente dangkal? Majelis itu tempatnya Rasulullah SAW dulu zamannya Nabi. Masjid Nabawi, tahu Masjid Nabawi? Masjid Nabawi itu di sampingnya halaqah itu Nabi Muhammad SAW selalu ngajar. Yang pertama kata Nabi yang beliau ajar adalah Al-Quran. Karena Al-Quran mencerdaskan setiap otak manusia. Contoh Imam Syafi'i, jangan jauh-jauh deh Imam Syafi'i, Profesor Almarhum Dr. B.J. Habibie. Itu beliau di masa kecil oleh orang tuanya seperti belajarnya ala Imam Nawawi. Kalau diajak oleh temannya untuk main, ngumpet dia untuk belajar lagi. Masuk jendela keluar, ya kan, dari rumahnya. Ketika temannya nggak lihat dia masuk lagi, ngapain baca buku. Tapi yang dilihat oleh Profesor Almarhum B.J. Habibie itu selalu tanamkan hati Al-Quran. Maka Al-Quran itu segala kunci daripada segala ilmu. Makanya kalau ente otak bebel, ente kurang baca Quran. Betul betul. Iya. Jangan salah kitanya.
Jangan salah orang-orang, tapi kita yang lupa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya berkat sholat kepada Nabi Muhammad SAW kita semua berkumpul pada malam hari ini untuk memuji nama Rasulullah, untuk memuji keluarganya Rasulullah, karena tidak ada pertolongan agung kecuali Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Yang pertama, la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, jangan menyembah Allah. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kudu nurut nih sama orang tua nih. Pokoknya orang tua keramat. Keramat. Ada anak kiai, dulunya gak kiai. Yang dulunya kiai belum tentu anak menjadi kiai. Betul? Bapak ente ustaz, bapak ente kiai, tapi tidak semua anak menjadi. Kenapa? Karena itulah jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau kita betul-betul mengharapkan ridha Allah, insya Allah kita niat dalam hati menjadi orang soleh, insya Allah jadi orang soleh. Maka jangan pernah menolak orang tua. La ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Baik teman-teman itu kerabat. Satukan apa? Untuk hadir majlis ini. Jangan sungkan, jangan malu, jangan gengsi. Ente 24 jam nggak jauh dari TikTok, betul nggak? Betul. Ini fans TikToker banyak nih. Iya, Anda tahu orang-orang TikToker. Ya kan? Followernya udah lebih 1000 begitu. Makanya jangan pernah gengsi. Ente nggak malu nonton bioskop. Nah, sekarang bioskop udah dibuka. Ente nggak pernah malu nonton bioskop dengan temen, tapi ente suka malu ngajak temennya untuk hadir majlis ini. Wajib kurba. Yang pertama, kalau ente mau syafaat Nabi, sholawat sama Rasul. Kedua, ajak temen yang baik. Jangan senang datang susah, lupa. Susah datang ke kita minjem duit, akhirnya ketika saya lupa. Sama ketika ente ke guru, Ustaz saya nggak punya duit, pinjam. Udah senang lupa sama dia. Ini namanya orang yang durhaka, nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Wala ta'budullah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama. Jangan pernah menyakiti anak yatim. Jangan. Tahu nggak doa anak yatim? Pernah salah satu ketika orang didoain, ya Allah, orang yang mencaciku mudah-mudahan pulangnya palanya kering serak. Betul. Makanya Rasulullah sama anak yatim. Iya, bejat. Pokoknya jangan pernah menghukumi anak yatim, walaupun dia orang nggak punya. Karena orang anak yatim piatu itu doanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi dalam hadis sahih Muhammad SAW, ana wa kafil yatim hakada. Kata Nabi, nanti aku di akhirat bersama anak yatim seperti dua jari telunjuk tengah dan jari telunjuk seperti ini. Maknanya apa? Bersandingan dengan Nabi Muhammad SAW. Mau nggak cinta nggak sama Nabi? Mau berdua dulu sama Nabi? Jangan pernah nyakiti anak yatim. Wal masakin, jangan pernah menjelek-jelekan orang-orang miskin. Zaman sekarang banyak menjelekan orang-orang miskin. Udah miskin, belagu, tengil, lakuan, lagaan, gitu. Nggak pernah hadir majlis ilmu. Mau nge-track aja udah. Ya, mau jadi apa lu nge-track aja? Aneh banget. Ini orang yang sering seperti ini, tau gak? Cucinya mudah ke otaknya mudah ke cuci. Makanya teman-teman saya itu sebagian, mereka udah merasakan apa? Merasakan bagaimana ia diajak oleh ISIS. Diambil dari apa? Tuh orang-orang yang nge-track, yang sering balapan motor. Betul nggak tadi? Iya, jangan. Udah capek udah ada hadir pinggir mall banyak juga orang. Makanya paling indah hadir majlis ilmu. Wa qulu linnasi husna. Yang terakhir, wa qulu linnasi husna. Bertuturlah kata yang baik. Jadi kalau kita mau menjadi orang baik, jangan pernah mulut kita kotor, betul? Jangan pernah ngomongin ulama, betul.
Jangan pernah ngomongin habaib. Tahu nggak, Bapak dan Ibu semuanya ini pecinta Nabi Muhammad SAW, akhlak yang baik tidak membandingkan antara habaib yang tegas dan habaib yang lembut. Semua habaib sama, datuknya dari Nabi Muhammad SAW, tergantung strategi dakwahnya. Kadang kan kalau kita kumpul sama anak Vespa, nggak mungkin jihad, enggak. Ayo tadi begitu anak Vespa, lu jihad nggak bakal masuk. Atur strategi dakwahnya. Kalau ente masuk diskotik dakwah, nggak bisa jihad, nggak bisa. Atur aja. Tapi kalau kita udah bener-bener santri, ngerti dengan habaib, baru dia bisa diajak berjuang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita capek, udah panas kuping, pasti udah ngomongin Habib Rizik, Habib Bahar. Betul nggak? Iya. Panas, kita panas. Kenapa? Karena mereka ini yang mengomongi beliau-beliau nggak pernah duduk sama mereka nggak pernah. Yang hanya nyinyir, dengki, hasad, hasud, nggak pernah tuh. Minyak orang ini nggak pernah. Duduk juga nggak pernah. Mencium nggak pernah. Saya waktu bermimpi dengan Habib Rizik, waktu Habib Rizik masa-masa di Mekah Al-Mukarramah, itu betul-betul nangis, cuma cium tangan, mimpinya doang, udah beneran mimpinya doang. Bagaimana ente kita Rasulullah SAW? Waktu itu juga sebelum, kalau Habib Rizik setelahnya, sebelumnya mimpi sama Habib Umar bin Habib Hadramut itu, beliau suatu ketika saya minta berkah, siwak, minta berkah, atau nggak minta berkah. Jadi siwak kita dipakai sama ulama, tapi ridho untuk dikasih ke kita. Kalau otaknya bego, nih dengerin, jijik bener gak? Tapi karena ulama karomahnya luar biasa, tabarukan. Makanya jangan pernah sekali-kali merendahkan ulama. Suatu ketika bangun sek-sekan saya nangis. Nah, bermimpi dengan Habib Umar, Habib Rizik. Seakan-akan mimpinya beliau, mimpinya saya untuk teruskan dakwah. Dakwah nggak boleh mati sampai kamu sampai hari kiamat. Dakwah nggak boleh mati, nggak boleh mati. Terus berdakwah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustaz, apakah dakwah itu ceramah? Enggak. Ente bisa apa? Ente kan nggak jauh pasti punya aplikasi TikTok. Ente bikin apa kayak podcast kayak apa kayak? Cuman buat jalan kebaikan. Jangan joget. Buka mobilnya hilang, joget di kaca mobil gua. Malu. Malu. Jangan seperti itu. Banyak cerita-cerita itu kumpul dengan para asatid, para kiai, nggak jauh dari akhir zaman yang mudanya apa? TikTokan semua. Tapi kalau buat perjuangan dakwah, foto silahkan. Itu media sosial, tahu nggak? Makanya kata Habib Umar, zaman sekarang mungkin kalau anak nih masih muda untuk ajak masjid sulit. Tapi kalau kita berjuang di medsos, kita bahasa berjuang itu kita betul-betul terus nge-share kebaikan, ngasih manfaat. Itu orang yang nggak pernah ke masjid berkata HP. Makanya ada dibentuk Muslim Cyber Army. Kenapa? Untuk menangkal yang hoax, yang palsu, dan mengajak kepada kebaikan. Terkhususnya para jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berjuang, betul-betul berjuang. Jangan pernah menghakimi majelis ta'lim, jangan pernah menghakimi habaib, jangan pernah menghakimi ulama, para asatid, para kiai yang istiqomah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang menghakimi, majelisnya sepi, masa ramai. Lu pernah hadir kagak majelis? Jangan cuma menghina, mending nyumbang. Gope aja kagak nyumbang. Kalau nggak pernah nyumbang nih, minjem ke saya gope 1.000. Betul? Jangan menghakimi majelis tempatnya radikal. Radikal bagi saya rapi, terdidik dan berakal. Iya. Ala Nabi Muhammad. Jangan menghakimi majelis ta'lim. Justru disinilah santri-santri berjuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya jangan pernah menghakimi majelis ta'lim. Ini kayaknya asli sini semua, saudara. Semua saudara tanya wajah-wajah dulu mah nggak kayak gini nih. Wajah bersih-bersih semua nih wajahnya. Insyaallah wajah ahli surga semua. Amin. Kita semua bisa duduk sama Nabi Muhammad SAW. Dan kita
kita bisa duduk sama para habaib, para ujul Nabi Muhammad SAW nanti yaumil qiyamah. Terakhir pesan saya, kita selaku anak muda jangan pernah lelah berjuang. Apa kata Nabi? Ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Fanadamatul uqbah bima yatakasal. Orang kalau nggak merasakan berjuang, tahu nggak? Yang ada males, mager, malas gerak. Jadi kalau orang itu kalau udah mager nih, kayaknya udah jadi kaum berbahan. Iya, udah kaum berbahan. Ada grupnya kaum berbahan. Bocah-bocah PA semua. Bahlul tingkat dewa. Iya, kaum berbahan itu aneh. Zaman sekarang udah bikin grup kaum berbahan, kaum TikTok, Bencong TV. Pusing. Zaman sekarang itu. Bencong jangan salah. Mereka punya grupnya. Ada buka YouTube Bencong TV. Cuma jangan dilihat kan. Pintar. Termasuk hukum pasal. Makanya sekarang paling parah. Sekarang nih LGBT dikeluarin lagi. Mananya Pak? Untuk menumbuhkan perjuangan umat Islam. Makanya LGBT paling banyak di mana? Jerman. Tuh, kalau orang biasa lihat TikTok ada dah. Lagi loh. Iya, apa lente? Haji. Sama namanya? Yang Muhammad tuh parah loh. Tuh ada, ya kan? Udah tahu, pusing juga. Yang lucu apa coba? LGBT suka apa? Suaminya orang Jerman, jadi istrinya itu orang Medan, ya. Cowok juga. Ibunya perempuan. Malu nggak? Anak laki-laki pura-pura kayak perempuan depan ibunya, malu nggak? Halo. Diadep itu. Iya, dia juga ngerti hamilnya lewat mana. Apa jujur, tai semua. Bener nggak? Ibunya agaknya ke Jerman. Biasa. Nah ini, jangan sampai seperti itu. Bencong juga sama. Bahasa kerennya nggak transgender. Bahasa goblok itu bencong. Kita habis tahlil, bencong joget depan kita. Aduh, nasib. Habis tahlil, bencong joget. Aduh, ada aja. Emang dikira gua ini apaan? Gitu kan? Makanya tuh jangan sampai kita salah bergaul. Sekarang mah jangan jangan siapa-siapa. Orang juga bisa tercuci otaknya. Begitu. Ditambah lagi, tadi apa LGBT? Ditambah lagi, ada orang mengatakan bahasa Arab adalah bahasa teroris. Goblok lagi kan? Kita pakai juga sangat teroris. Tambah lagi, orang pakai sarung. Sarungnya nggak pernah ganti-ganti, bisa kamu bom. Santri kan orang kalau kemana-mana, kalau udah sami'na wa ata'na nama guru, sepulang dari pondok jangan buka sarung, ya kan? Santri menurut aja, betul gak? Jarang pakai lepis. Cuman yang salahnya, yang bahlulnya, mereka yang mengatakan pakai sarung itu apa? Orang-orang yang ngerti agama, nggak pernah hadir majelis ilmu. Makanya orang itu gampang tercuci otaknya, ya kan? Tadi bahasa Arab misalkan masih teroris, ditambah lagi pakai sarung misalkan bobo, terus pakai apa? Telanjang. Orang pakai cadar dikira apa? Ninja. Dikira orang digablay, nggak dibilang kayak Tarsan. Akhir zaman. Tuh, akhir zaman. Cari guru yang mengajarkan kebaikan. Betul? Cuman ada guru dua pilihan. Guru yang benar-benar guru, tapi di balik guru itu ada dukun. Jangan, hati-hati. Iya, banyak seperti itu. Kalau dukun biasanya nggak demen sama roti, betul apa betul? Panas dia. Karena setiap malam dikirinya apa? Ya janda ya duda, ya janda ya duda. Lah dukun dari apa? Perempuan dari cewek. Bosan ganti lagi. Dukun tuh. Iya, di sini nggak ada dukun kan? Nggak ada dukun. Ya itu hati-hati. Tadi kita betul-betul nyari guru yang yang baik. Intinya begini. Kalau gurunya baca maulid, baca roti, udah aman. Itu aja udah kuncinya. Mau ente ngerti, mau ente niatnya mau nyari makanan,
Kalau gurunya baca maulid, roti udah aman. Karena maulid itu banyak di antara kita masih benci sama maulid. Roti apa lagi? Roti apa lagi? Ada orang bilang roti itu cuma kumat kamit. Kumat kamit katanya. Emang dikira cacing pasir kumat kamit. Ya salam. Bingung makanya akhir zaman ini. Banyak sekali kelompok-kelompok yang untuk memutuskan rantai untuk perjuangan umat Islam. Berbagai jenis, berbagai cara mereka memblok up semua. Ujung-ujungnya kemana? Ke orang kafir. Orang kafir. Intinya mah orang kita itu gampang dia apa? Dikasih fulus, dah sebarin. Sebarin bencong-bencong, fulus, dorongan dari orang kafir. Makanya perkuat iman kita. Kalau orang udah perkuat sama iman, insya Allah selamat di dunia dan di akhirat. Dan jangan pernah membenci sama ulama, jangan pernah. Kalau kita benci sama ulama, demi Allah, dia tidak pernah selamat di dunia hingga di akhirat. Apalagi habaib. Ini kira-kira para santriwan santriwati demen nggak sama habaib ini? Demen nggak? Cinta nggak sama habaib? Pengen bersanding nggak sama habaib? Pengen berdiberi syafaat nggak sama habaib? Cintai ulama itu, habaib itu. Guru-guru khususnya Ustaz Abdurrahman semuanya, umumnya kepada guru-guru yang lain, jangan pernah di hatinya dengki, hasad, hasud sehingga kita lupa daripada berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersolat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berikan cahaya nur Nabi Muhammad SAW, dan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang diberikan kesusahan Allah lapangkan kesusahannya, Allah berikan kekayaan, rezeki yang lancar, sehingga kita semua terus berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan bikin PPKM, udah nggak usah bikin PPKM, udah kagak ada. Masker kalau bisa copot, masker copot. Yang hari majlis jangan pakai masker. Kemudian apa lagi? Vaksin terserah ente itu mah. Soalnya sekarang nggak bakal ditanya KTP, nggak bakal. Tanya apa? Vaksin. Pasal banget vaksin. Bahlul. Nah, sama-sama kita berus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah.
Sok. Boleh tanya nggak? Boleh. Boleh tanya nggak? Boleh. LDR apa yang menyakitkan? LDR apa yang menyakitkan? Tahu? Enggak. Nggak ada yang tahu. Enggak ada. Kita di majlis jadi pelukan sama mantan. Jangan lupa saksikan di TV-nya para peran. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.